Kali ini kita akan mengungkap misteri lukisan Nyi Roro Kidul. Mungkin Anda belum tahu apa yang ada di balik lukisan tersebut. Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, terutama para subscriber channel Spiritual 21 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap misteri lukisan Nyi Roro Kidul. Mengenai asal-usul Nyi Roro Kidul, kami sebenarnya telah mempostingnya yaitu di video yang lalu, yaitu tentang asal-usul Nyi Roro Kidul tapi versinya Jawa kalau nggak salah ya. Nah, nanti silahkan bagi yang belum tahu, klik link di atas ini, silahkan diklik ya. Terus nanti silahkan disimak. Itu asal-usul versi Jawa. Nah, sesungguhnya asal-usul Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul ini sebenarnya banyak versi. Dan kami juga mempunyai satu buku yang membahas tentang Kanjeng Ratu Kidul ini. Yang insya Allah nanti di episode selanjutnya, di episode yang akan datang, kita akan bahas lagi mengenai apa itu sejarah-sejarah dari Kanjeng Ratu Kidul tersebut melalui buku yang kami punya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lukisannya ya, lukisan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, ini lukisan ini yang kami punyai itu ada dua versi ya, ada dua versi. Silakan lihat di samping sini ya. Nih, lukisannya seperti ini. Ini yang versi 1, kemudian yang ini versi yang kedua. Nah, ini dua lukisan tersebut yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita membahas lukisannya, kita akan bahas dulu mengenai sedikit tentang asal-usul Kanjeng Ratu Kidul ini atau Nyi Roro Kidul. Nah, pemirsa, menurut sebagian kalangan itu Nyi Roro Kidul itu berasal dari zaman, yaitu dikala zaman masuknya agama Hindu Buddha di Jawa. Yang ini zamannya sangat tua sekali. Terus kemudian ada yang menyatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini berasal dari zaman ketika masa Islam ada di Jawa. Nah, seperti itu. Ada bermacam-macam pendapat ya. Nanti pendapatnya yang benar yang mana kami juga nggak tahu. Tapi catatan sejarah mencatatnya seperti itu. Masyarakat Jawa itu percaya adanya penguasa kerajaan Laut Selatan yang konon kabarnya penguasa ini, Nyi Roro Kidul ini mempunyai kekuatan gaib yang dapat menolak maupun mendatangkan bencana besar. Nah, masyarakat Jawa, terutama kami di Jawa sangat percaya akan hal ini. Nah, tokoh Nyi Roro Kidul ini disakralkan dan dihormati karena ya tadi memiliki kekuatan yang sangat besar ya, kekuatan supranatural yang besar, terutama penguasaannya yang atas samudra di selatan Jawa. Nah, nelayan sepanjang pantai Jawa itu memuliakannya dengan mengadakan selamatan setiap tahun, yang mana tujuannya yaitu selain untuk ungkapan terima kasih dan memohon barokah, juga untuk meminta perlindungan manakala mereka pergi melaut. Nah, istilah mudahnya itu adalah kita mengajukan perizinan, karena di suatu tempat tersebut, terutama di samudra, itu ada yang menghuni dari kalangan makhluk tak kasat mata. Kalau yang punya rumah mengizinkan, maka insya Allah kita akan dilindunginya ya. Seperti kita memasuki rumah seseorang, ketika orang tersebut mengizinkan, insya Allah kita tidak akan terjadi apa-apa pada diri kita gitu. Nah, pemirsa sekalian, kedua lukisan tadi yang telah kami tampilkan itu sebenarnya dilukis oleh seseorang. Pelukis ini sangat legendaris sekali. Mungkin pemirsa nanti bisa cari tahu ya. Pelukisnya yaitu Basuki Abdullah. Nanti silahkan
pemirsa searching sendiri di Google, insya Allah nanti di situ sudah banyak sekali tentang Basuki Abdullah tersebut. Nah, salah satu dari kedua lukisan tadi ya yang kami tampilkan tadi itu menjadi koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Bogor ya. Lukisannya yang ini yang menjadi koleksi di sana. Nah, yang model ini. Nah, coba sekarang kita akan bahas lukisannya ya. Saya akan membahas lukisan tersebut berdasarkan literatur yang kami miliki, yaitu ini buku Basuki Abdullah ini. Kami punya bukunya. Banyak sekali lukisan-lukisan Basuki Abdullah di sini yang akan kami bahas yang dua tadi. Nah, coba disimak baik-baik ya, akan kami tampilkan, coba pemirsa amati. Lukisan Nyai Roro Kidul itu sangat terkenal dibuat oleh Basuki Abdullah dengan sikap sang ratu sedang berdiri di tengah gejolak gelombang samudra yang mengitarinya. Tangan kiri dilukiskan sedang memegang rambutnya yang tergerai, sementara tangan kanannya memegang buih gelombang samudra. Perhiasan yang dikenakannya digambarkan sederhana, hanya kalung, tubuhnya ditutupi kain berwarna hijau hingga batas dada. Posisi Nyai Roro Kidul yang berada di tengah laut dan dikelilingi ombak dapat dipandang sebagai simbol bahwa tokoh tersebut merupakan penguasa sentral dari Samudra Selatan. Dalam pada itu di sekitar kepala sang ratu itu digambarkan tirai gelombang yang seakan-akan melingkari kepalanya. Basuki Abdullah dalam hal ini hendak menggambarkan lingkaran kekudusan yang bersifat supranatural yang dikenal dalam ikon-ikon Kristiani yang dinamakan halo atau siras cakra dalam arca Hindu-Buddha. Pose Kanjeng Ratu Kidul memperlihatkan proses penampakan sang ratu yang digambarkan secara imajinatif. Warna-warna yang digunakan adalah hitam, biru, merah, tua, kuning, putih, dan coklat tanah. Teknik mencampur warna sangat dikuasai Basuki Abdullah sehingga nuansa warna berlangsung dengan harmonis. Nah, itu tadi lukisan yang pertama. Mari kita saksikan kembali lukisan Kanjeng Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul yang versi kedua. Silahkan dilihat. Dalam karya lukis ini, Kanjeng Ratu Kidul terlihat muncul dari permukaan laut dengan figur seorang wanita yang sangat cantik. Sorot matanya tajam, bersinar, dan berwibawa. Nah, berbeda dengan lukisan yang pertama tadi, lukisan yang kedua ini, Kanjeng Ratu Kidul memakai mahkota sebagai seorang ratu beserta aksesoris lainnya dan pakaian gaya Jawa berwarna hijau tua yang menutupi tubuh dari dada sampai ke bawah. Pada bagian kaki tertutup air laut. Rambutnya panjang sampai ke pinggul dan terurai tersapu angin di bagian kanan, bergelombang seperti deburan ombak laut di kakinya. Pada latar belakang lukisan Kanjeng Ratu Kidul ini, Kanjeng Ratu Kidul didampingi atau diiringi oleh 2 ekor kuda dalam keadaan berlari dan 1 ekor kuda lagi dalam keadaan meringgi ke atas. Nah, 2 ekor kuda tersebut terlihat hanya bagian kepala, leher, dan kaki yang sedang berlari menerjang ombak laut. Sedangkan kuda yang satunya lagi terlihat samar, meringgi ke atas ya. Objek lainnya yang tidak kalah menariknya adalah air laut yang dibuat sedemikian rupa mengikuti kemunculan Kanjeng Ratu Kidul dari dalam laut, menambah lukisan ini semakin hidup. Nah, itu tadi pemirsa 2 lukisan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, lukisan ini sebenarnya adalah seni ya, seni melukis, yaitu seni melukis tentang makhluk-makhluk astral. Nah, pelukis Basuki Abdullah ini ternyata juga merupakan sosok pelukis yang memang mencintai dunia-dunia legenda, mitos, supranatural di tanah Jawa, sehingga beliau menorehkan jiwa seninya tersebut atau jiwa spiritualnya tersebut dalam sebuah lukisan yang mungkin lukisan ini sangat hebat menurut saya pemirsa, sangat bagus dan sangat indah sekali. Nah, kami juga menemukan lukisan ini ya seperti ini, entah yang membuat kayaknya bukan Basuki Abdullah juga tapi hampir mirip, itu ada di video yang ini, silahkan diklik. Kami ke Pesanggerahan Praci Muharjo namanya. Pesanggerahan ini di dekat tempat kami. Nah, di sini juga ada lukisan Kanjeng Ratu Kidul. Nanti bisa disimak videonya di sini, di link ini ya. Silahkan simak. Iya, dengan memahami keberadaan Kanjeng Ratu Kidul secara tidak langsung, kita diajak pula untuk memahami tentang alam pikiran masyarakat Jawa pemirsa yang berpengaruh
dalam kehidupan mereka dalam bersikap dan bertindak, khususnya pada masyarakat di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Dalam pandangan sebagian masyarakat Jawa ya, Laut Selatan itu dihuni oleh makhluk supranatural yang tidak terlihat oleh mata dengan ratunya yang bernama Kanjeng Ratu Kidul. Segala kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan Laut Selatan itu, terutama ya masyarakat yang hidup di kawasan pantai selatan itu sedapat mungkin meminta izin ya, seperti tadi yang di awal kita sudah jelaskan, meminta izin kepada Kanjeng Ratu Kidul berupa upacara selamatan ataupun larung sesaji yang disebut dengan sedekah laut. Ya cukup itu pemirsa yang kita jelaskan kali ini dari sudut pandang budaya ya, bukan dari sudut pandang agama. Ini kami mempunyai referensi ini, buku ini sekali lagi bukunya Lukisan Basuki Abdullah, ini bukunya. Kalau pemirsa punya nanti bisa dilihat sendiri di sini ya, di situ sudah sangat jelas ada lukisannya, ada keterangan-keterangan lengkapnya. Nanti silakan dilihat sendiri. Kalau nggak punya ya penjelasannya saya ringkaskan seperti tadi ya. Jadi kita jangan menuduh orang yang mempunyai lukisan Kanjeng Ratu Kidul itu adalah syirik atau apa ya, jangan menuduh itu kurang baik pemirsa, karena kita lihat dari sudut pandang apa dulu. Kalau ini kan kita lihat dari sudut pandang budaya dan seni. Bahkan pelukis besar pun ini Basuki Abdullah itu pun melukis beliau Kanjeng Ratu Kidul. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.